Hello class, today we will study about derivative. What is derivative? Derivatif adalah pembentukan kata melalui proses morfologi dengan menambahkan imbuhan, bisa awalan ataupun akhiran, di mana pendistribusian kata nanti akan berbeda dari kata pembentuknya atau kata dasarnya. Oke, jadi kita lihat contohnya. Miss ada buat stem dan derivation di sini. Stem artinya kata dasar, derivation itu tadi proses morfologi dengan menambahkan imbuhan. Contoh yang pertama, improve. Improve artinya adalah meningkat atau memperbaiki. Jenis katanya kata kerja. Setelah terjadi derivation dengan menambahkan imbuhan men menjadi improvement. Artinya menjadi peningkatan atau perbaikan. Artinya sudah berbeda. Jenis kata pun berbeda menjadi noun. Oke, sekarang contoh kedua, walk. Walk berjalan, jenis kata verb, kata kerja. Setelah mengalami derivasi dengan menambahkan imbuhan er menjadi walker. Artinya menjadi berbeda, bukan berjalan lagi, tapi orang yang berjalan. Jenis kata pun menjadi berbeda menjadi noun. Oke, itu tadi definisi derivation tadi, yaitu dengan menambahkan imbuhan dan pendistribusian katanya menjadi berbeda, baik makna, maksud saya arti dan juga jenis kata. Bisa keduanya, bisa salah satunya. Oke, itu maka dinamakan proses derivation. Berbeda dengan contoh yang paling bawah ini, ada walk. Stemnya walk, jenis kata kerja, ditambah ed ataupun ing, tetap artinya adalah berjalan, dan jenis katanya pun tetap verb. Kalau tidak berubah jenis kata dan makna atau artinya, itu bukan derivation, itu disebut inflection. Ini dia. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis derivatif. Yang pertama, derivation of nouns, yaitu pembentukan kata benda melalui yang pertama verb, kata dasarnya verb menjadi noun. Ya, kata dasarnya verb menjadi noun. Verb ini akan menjadi noun jikalau ditambahkan imbuhan men, imbuhan ion, kemudian imbuhan anje dan ence, dan ada lagi imbuhan t. Ya, dengan menambahkan 4 ini kepada kata kerja akan menghasilkan noun. Kita lihat contohnya. Minutes artinya mengatur, ditambah men menjadi management, artinya pengaturan. Jenis kata berubah jadi verb menjadi noun. Ya, kalian bisa baca contohnya dalam kalimat sendiri ya. Kemudian translate adalah menerjemahkan, ditambah ion menjadi translation, artinya penerjemahan. Jenis kata verb menjadi noun, ya kan? Oke, lanjut. Assist adalah verb ditambah anje, assistance menjadi noun. Oke, depend verb ditambah enge menjadi dependence menjadi noun. Oke, complain, oke, ditambah t menjadi complaint, verb menjadi noun. Oke, lanjut. Sekarang proses yang kedua adalah adjective menjadi noun. Ini maaf ya, panah-panahnya sebetulnya pada saat di PowerPoint bagus. Ini ketika di WPS, saya pakai aplikasi WPS, jadi random dia posisi panahnya. Oke, gak apa-apa ya, Miss akan jelaskan. Adjective menjadi noun, itu panahnya harus dari tengah-tengah adjective dan noun. Oke, adjective ditambah imbuhan apa saja supaya menjadi noun, yaitu ness, kemudian imbuhan it. Oke, kedua ini saja jikalau ditambahkan ke adjective akan berubah menjadi noun. Contohnya busy. Busy adalah sibuk, kata sifat adjective, ditambah ness, business menjadi bisnis, kata benda jadinya. Arti dan jenis kata menjadi berubah. Yang kedua, active, kata sifat ditambah it menjadi activity menjadi noun. Active, aktif, activity, aktivitas. Jenis kata dan arti berbeda. Oke, yang ketiga, proses perubahan dari noun menjadi noun. Oke, jenis kata tidak berubah setelah ditambahkan imbuhan is dengan hood ini.
Tapi bukan mungkin, tapi pasti makna atau artinya berbeda karena ini derivation, nggak mungkin dua-duanya tidak berubah, harus ada salah satu yang berubah. Oke, yang pertama gitar. Gitar itu adalah gitar, kata benda ya, ditambah is menjadi guitarist. Guitarist artinya bukan gitar lagi, tetapi menjadi orang yang main gitar. Oke, secara arti berbeda ya. Neighbor, tetangga, ditambah hood, neighborhood menjadi lingkungan. Oke, arti berbeda walaupun jenis kata tetap sama, noun. Oke, yang kedua kita akan bahas derivation of adjective. Sekarang kita akan membahas membentuk kata sifat. Oke, dari verb, asal kata atau stemnya verb, kemudian ditambah imbuhan able akan menjadi adjective atau kata sifat. Oke, kita lihat contohnya. Count ditambah able menjadi countable. Count artinya menghitung, kata kerja, menjadi countable menjadi adjective, artinya dapat dihitung. Oke, cuma satu. Yang kedua, dari noun menjadi adjective. Noun ditambah y, imbuhan y, kemudian full, kemudian less, is, dan all, ini akan berubah menjadi adjective. Oke, kita lihat contohnya. Health. Health adalah kesehatan, ditambah y menjadi healthy, jadi kata sifat, menjadi artinya sehat. Oke. Beauty, kecantikan, ditambah full, beautiful menjadi cantik. Oke, wire, kabel, ditambah wireless, tidak berkabel, tidak tanpa kabel. Oke, is, child, ditambah is menjadi childish. Child artinya anak, childish kekanak-kanakan. Nation, bangsa, ditambah all, national, berkebangsaan. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membahas derivation of verbs, perubahan verbs. Oke, perubahan menjadi verbs. Dari noun dulu ke verb. Oke, noun ditambahkan imbuhan apa saja menjadi verb, yaitu ditambahkan awalan en dan akhiran en, juga di akhiran v atau iv, juga akhiran ij, ini ditambahkan ini, maka noun tadi berubah menjadi verb. Oke, contohnya joy artinya kebahagiaan, itu adalah kata benda, ditambah awalan n menjadi enjoy, artinya menjadi menikmati, jadi berbeda ya, itu menjadi kata kerja. Oke, strength, kekuatan, kata benda, ditambah akhiran n menjadi strengthen, memperkuat artinya, dan itu adalah menjadi kata kerja. Beauty, kecantikan, kata benda, ditambah ev atau v, beautify, mempercantik, dan itu menjadi kata kerja. Oke, summary, ringkasan, ditambah iz menjadi summarize, menjadi verb. Summary artinya ringkasan, summarize meringkas, artinya berbeda dan jenis kata berbeda. Oke, sekarang dari adjective menjadi verb. Adjective jikalau ditambah awalan n menjadi kata kerja. Oke, cuma satu, yaitu n saja. Contohnya rich, artinya kaya, ini adalah kata sifat, ditambah imbuhan n jadi enrich, artinya memperkaya dan menjadi kata kerja. Oke, sekarang yang ketiga, dari verb menjadi verb. Oke, jenis kata tidak berbeda, pasti makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Jikalau ditambah imbuhan re, dismiss. Oke, yang pertama act. Act adalah bersikap, itu kata kerja, ditambah react menjadi beraksi, bereaksi, artinya berbeda ya, sikap menjadi bereaksi kan berbeda, dan jenis kata tetap sama, verb. Agree, setuju, menjadi ditambah dis menjadi disagree, tidak setuju, arti sudah berbeda. Oke, miss, understand, mengerti, memahami, ditambah miss menjadi misunderstand, salah paham. Oke, makna atau arti menjadi berbeda. Begitulah proses derivation ya, semoga kalian paham. Jadi intinya derivation itu adalah proses penambahan imbuhan di mana nanti hasil kata yang baru itu akan berbeda, baik arti ataupun jenis katanya dari kata awalnya. Bisa keduanya, bisa salah satunya. Nah, yang kalian perlu ingat atau hafal adalah
mungkin imbuhan-imbuhan apa saja yang melekat kepada verb misalnya, atau melekat kepada noun misalnya, melekat kepada adjektif misalnya menjadi kelas kata yang baru atau jenis kata yang baru. Itu ya. Sepertinya kalau derivation ini akan mudah jika kalian sering membaca jenis-jenis kata. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam post-test. Post-testnya ada dua, yaitu yang pertama, what process of derivation the following words have. Proses derivasi apa yang kata-kata di bawah ini alami. Yang pertama, disconnect sebagai contoh. Oke, yang kedua, brotherhood, enlarged, readable, nationality. Oke, disconnect saya buat jadi contoh. Disconnect itu terjadi derivation of verb. Derivation of verb itu artinya pembentukan kata kerja. Oke, jelaskan dari mana awalnya atau stemnya apa. Stemnya adalah connect. Connect itu menghubungi, jenis katanya verb, ditambah imbuhan dis menjadi disconnect. Disconnect adalah tetap verb, cuma artinya yang berbeda, tidak menghubungi jadinya artinya. Begitu ya, saya mau kalian membuat seperti ini untuk brotherhood, enlarged, readable, dan nationality. Oke, yang kedua, kemudian make sentences with the above words. Buatlah kalimat dengan kata-kata di atas, dengan kata brotherhood, enlarged, readable, nationality. Jadi nanti ada 4 kalimat. Disconnect nggak usah karena itu adalah contoh. Oke, sekian dulu untuk topik derivation. Semoga kalian paham. Jadi kalau kalian tidak paham dan memiliki pertanyaan, bisa kalian chat di grup WA kita. Oke, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Bye-bye.